warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran alat industri kimia, pembelajaran jarak jauh, mapel alat industri kimia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang proyeksi piktorial. Nah, di sini kita akan membahas proyeksi kelanjutan dari proyeksi piktorial, yaitu proyeksi ortogonal dan proyeksi pandangan. Yang pertama adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ini merupakan gambar proyeksi yang pada bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi itu disebut sebagai proyektor. Nah, selain proyektor tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, proyektor-proyektor tersebut juga sejajar satu sama lain. Ini adalah gambar tentang prinsip-prinsip teknik proyeksi. Prinsip-prinsip gambar teknik atau gambar proyeksi meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah salah satu sisi atau permukaan objek, biasa disebut sebagai bidang gambar. Bila kita garis garis, nanti akan terbentuk bidang tegak lurus, di mana garis proyeksi tegak lurus ortogonal pada bidang gambar. Bila kita garis proyeksi, maka akan terbentuk gambar proyeksi. Di sini gambar proyeksinya adalah segi 4. Contoh-contoh proyeksi ortogonal antara lain, yang pertama adalah proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Yang kedua adalah proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Di sini garis AB akan diproyeksikan ke bidang gambar menjadi A aksen dan B aksen. Yang ketiga adalah proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Bidangnya di sini adalah bidang segi 4 yang diproyeksikan sehingga menjadi persegi 4 di bidang proyeksi atau bidang gambar. Dan yang terakhir adalah proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Bendanya adalah kubus, diproyeksikan maka sama, hasil gambar proyeksinya adalah segi 4. Berikutnya adalah menentukan macam-macam pandangan proyeksi. Pandangan proyeksi dapat kita ketahui misal dari konstruksi bidang gambar pada kubus kaca. Bila dilihat dari posisi pengamat, kita bisa menentukan bidang gambar. Dari gambar ini kita bisa tahu tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas, tampak samping kiri, serta tampak bawah. Lalu bagaimana dengan gambar yang ada di samping kiri ini? Dari berbagai macam gabungan beberapa bangun ruang, kita bisa tahu yang mana pandangan depan, mana pandangan bawah dan atas, mana pandangan samping kiri, serta mana pandangan samping kanan. Yang perlu kalian cermati di sini adalah pandangan depan tidak selalu berarti bagian depan dari benda itu sendiri. Pandangan depan adalah bagian benda yang dapat memberikan cukup keterangan mengenai bentuk khas dan fungsinya. Misal di sini, kenapa pandangan depannya tidak di sini? Tidak bisa, karena dari sini kita tidak bisa mengetahui bentuk asli dari gambar yang ada pada slide ini. Tapi kalau kita bisa lihat dari depan sini, pandangan depan, kita bisa tahu bahwa di sini merupakan bagian yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang yang termasuk balok dan tabung. Berikutnya adalah cara pembukaan kubus kaca bidang gambar. Bila ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini permukaan kubus memiliki 3 macam sumbu, adalah sumbu X, Y,
dan Z. Agar semua bidang gambar memiliki dua sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka bidang gambar dibuka dengan rotasi agar sejajar sumbu X dan sumbu Y yang merupakan bidang tampak depan. Berikutnya, tampak atas kita tarik ke sumbu Y dan sumbu Z. Begitupun dengan tampak kanan dan tampak kiri. Jika kita lanjutkan pada sumbu X dan sumbu Y, atau tampak depan diputar agar sejajar dengan sumbu kertas gambar. Di sini nanti akan terbentuk gambar seperti yang ada di slide. Jadi hanya ada di sumbu X dan sumbu Y. Ada tampak depan, tampak atas, tampak bawah, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Berikutnya adalah bidang-bidang proyeksi. Bidang proyeksi di sini merupakan bidang yang terdiri dari beberapa ruang. Suatu ruang dibagi menjadi 4 bagian yang mana dibatasi oleh bagian-bagian depan, bidang vertikal dan bidang horizontal. Ruang yang dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran. Di sini, ruang dibagi menjadi 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang mana arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Proyeksi pandangan merupakan proyeksi yang digunakan untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Proyeksi pandangan dibagi menjadi 2, ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Disimbolkan dengan lingkaran dan kerucut yang digabung dalam sebuah garis seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Proyeksi Amerika disebut juga proyeksi sudut ketiga dan juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran ketiga karena di sini digambarnya di kuadran ketiga. Proyeksi ini dapat dikatakan bahwa merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Dilihat di sini apabila ada sebuah bangun A, B, C, D, E, F. Bila kita gambarkan proyeksinya dalam sebuah kubus yang besar, jadi benda itu dimasukkan ke dalam kubus, nanti akan terlihat yang mana yang merupakan pandangan depan, pandangan atas, pandangan kiri ke kanan, pandangan bawah, dan pandangan belakang. Di gambar sudah dijelaskan bahwa A merupakan gambar pandangan depan, B pandangan atas, C pandangan kiri, D pandangan kanan, E pandangan bawah, dan F pandangan belakang. Kalau kalian bingung, coba kalian cari satu macam benda, kemudian nanti difoto dari bagian atas, bagian samping kanan, samping kiri, bawah, depan, dan belakang. Nah, dari foto itu merupakan hasil proyeksi dari benda yang kalian amati. Teknik proyeksi kotak kaca, misalkan kita proyeksi Amerika di dalam sebuah kotak kaca yang dalamnya ada bangun ruang. Di sini tampak depan, tampak atas, dan tampak samping kanan. Ada 2 teknik gambar proyeksi, yaitu teknik Amerika dan Eropa ya tadi. Teknik proyeksi Amerika menggunakan kubus kaca transparan akan menghasilkan gambar proyeksi seperti yang ada pada kotak tersebut. Perhatikan garisnya.
sini ada kotak segi 4. Bila kita proyeksikan, kemudian ada persegi panjang, dan bagian atas ada persegi panjang dengan ukuran lebih kecil. Nah, ini merupakan proyeksi tampak depan, karena dari gambar itu kita bisa tahu bagaimana ciri khas dan fungsi dari benda tersebut. Nah, ini adalah langkah menggambar proyeksi cara Amerika. Yang perlu kalian cermati di sini adalah gambar tampak depan selalu diletakkan di bagian tengah dari proyeksi, kemudian diapit oleh tampak samping kiri dan samping kanan, kemudian di bagian atasnya ada tampak depan. Bila kita cermati lebih lanjut, diberikan warna yang berbeda sehingga akan lebih mudah untuk mengamati gambar proyeksinya akan membentuk gambar seperti ini. Sedangkan contoh lainnya, misal di sini ada gambar benda. Gambar bendanya adalah sebelah kiri, di mana kalau kita gambarkan proyeksinya di sini pasti bagian pandangan depan ada di sebelah tengah, diapit oleh pandangan kiri dan pandangan kanan, serta pandangan atas dan pandangan bawah, dan yang terakhir adalah pandangan belakang selalu diletakkan di sebelah kanan dari pandangan kanan. Sekali lagi di sini yang penting adalah mengamati pandangan depannya. Nah, kemudian ada proyeksi berikutnya, yaitu proyeksi Eropa. Disebut juga proyeksi kuadran pertama. Disimbolkan dengan simbol berikut. Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pertama, yang disebutkan juga proyeksi kuadran pertama. Dan dapat dikatakan bahwa proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Jadi kebalikan dari proyeksi Amerika. Nah, bila kita lihat di sini ada bidang V, bidang D, bidang H, yang dimana dalam bidang tersebut digambarkan sebuah kubus. Nah, dari buah kubus ini bila kita gunting nanti akan terbentuk beberapa pandangan. Pandangannya adalah pandangan depan, di mana pandangan depan akan terletak di bidang D. Pandangan samping kanan di bidang V. Pandangan atas berarti di bidang H. Dilihat di sini, jika semisal ada gambar lain, ada gambar A, B, C seperti tadi sampai F, bila kita masukkan gambar tersebut atau 3 dimensi tersebut ke dalam suatu kubus kaca, maka akan kita ketahui juga yang mana pandangan depan, pandangan atas, pandangan kiri, kanan, bawah, dan belakang. Hampir mirip seperti yang diproyeksi Amerika tadi. Nah, tetapi akan berbeda dengan cara penggambaran teknik proyeksinya. Bila kita aplikasikan ke teknik proyeksi kayu, maka akan terbentuk gambar seperti yang ada di slide. Nah, perlu kalian cermati perbedaannya dengan proyeksi Amerika. Di sini adalah tampak depan selalu diletakkan di tengah sama, sedangkan tampak atas kalau yang proyeksi Amerika tadi diletakkan sesuai dengan namanya. Kalau di sini kebalikannya, tampak atas digambarkan di bagian bawah dan samping kiri diletakkan sebelah kanan dan samping kanan diletakkan di sebelah kiri, jadi dibalik. Ini ada contoh dari proyeksinya, sama seperti tadi. Yang perlu kalian cermati sekali lagi adalah pandangan bawah atas, kiri kanan posisinya adalah tidak sesuai dengan pandangan yang sebenarnya. Jika atas berarti letaknya di bawah, jika di bawah berarti letaknya proyeksi di atas,
sama dengan yang kanan dan kiri. Proyeksi kanan letaknya di sebelah kiri, sedangkan proyeksi kiri letaknya di sebelah kanan. Sedangkan untuk proyeksi yang belakang tetap di sebelah paling kanan. Masing-masing proyeksi memiliki simbol yang terdiri dari gambar seperti pada slide ini. Untuk membedakan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika, perlu diberi lambang proyeksi. Dalam standar ISO telah ditetapkan bahwa cara kedua proyeksi boleh dipergunakan, sedangkan untuk keseragaman ISO, maka proyeksi yang dianjurkan adalah proyeksi Eropa. Dalam sebuah gambar tidak diperkenankan terdapat dua macam proyeksi sekaligus. Simbol proyeksi ini ditempatkan di sebelah kanan bawah dari kertas gambar. Kadang masuk ke dalam etiket gambar. Nah, simbol atau lambang proyeksi ini adalah simbol dari sebuah kerucut yang terpancung. Berikut adalah penjelasan saya tentang materi proyeksi di gambar teknik. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.